sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari nama saya, perkenalkan nama saya Suci Wulandari dari Ekonomi Syariah kelas B. Tujuan saya dalam membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah tersebut yang diampu oleh Bapak Fahrul Razi. Baik, materi yang akan saya bahas pada saat ini yaitu mengenai rasio keuangan yang terdiri dari rasio keuangan likuiditas dan solvabilitas. Pertama, rasio keuangan likuiditas. Apa sih rasio keuangan likuiditas itu? Nah, pengertian rasio keuangan likuiditas merupakan kegiatan untuk membandingkan angka dalam laporan keuangan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Pengertian dari laporan keuangan likuiditas ini yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar utang dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek ya, bukan dalam jangka panjang. Ada 3 jenis dari rasio likuiditas ini. Nah, yang pertama ada current ratio. Yang kedua ada quick ratio. Dan yang ketiga ada cash ratio. Nah, di sini kan ada 3 jenis rasio likuiditas. Nah, baik, saya akan menuliskan rumus dari ketiga rasio likuiditas ini. Yang pertama ada current ratio atau bisa disebut dengan rasio lancar. Rumusnya seperti apa? Yang kedua ada quick ratio atau rasio yang sangat lancar. Aset lancar. Yang ketiga ada cash ratio atau rasio kas. Nah, ini adalah rumusnya. Current ratio sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Yang kedua ada quick ratio sama dengan aset lancar min persediaan dibagi kewajiban lancar. Yang ketiga ada cash ratio atau rasio kas sama dengan kas setara kas dibagi kewajiban lancar. Di sini saya akan memberikan contoh soal. Contoh cara mengerjakannya. Saya mengambil dari laporan keuangan milik PT Mayora Tbk. Yang pertama, kita akan mencari current ratio. Langsung saja, current ratio kan rumusnya ada aset lancar dibagi kewajiban lancar. Langsung saja, aset lancar pada PT Mayora Tbk akan saya tuliskan sebesar dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, hasilnya ada 2,32 kali. Yang kedua ada quick ratio. Yang sama dengan aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi kewajiban lancar. Aset lancar ditulis lagi sebesar 12.
Tahan dulu. Dibagi dengan kewajiban lancar. Sama dengan 1,29. Yang ketiga ada cash ratio. Sama dengan kas setara kas, ditulis langsung. Dibagi dengan kewajiban lancar. Sama dengan hasilnya 0,54. Nah, di sini setelah dihitung current ratio hasilnya adalah 2,32 kali. Nah, angka ideal untuk rasio lancar atau current ratio itu adalah 2 karena dinilai sebagai posisi aman dengan keadaan keuangan yang baik. Angka tersebut berarti perusahaan memiliki modal yang cukup untuk tetap beroperasi serta mampu untuk membayar utang-utangnya. Nah, yang kedua ada quick ratio. Quick ratio ini nilai yang baik yaitu jika lebih dari 1,0, maka menunjukkan kemampuan perusahaan yang baik dalam memenuhi kewajibannya. Namun jika ketika menghitung rasio nilainya di atas 3,0, maka bukan berarti keadaan likuiditas perusahaan sedang baik. Yang ketiga ada cash ratio. Nah, cash ratio ini nilai baiknya harus dengan lebih dari 1. Nah, kenapa harus lebih dari 1? Jika nilai rasio kas menunjukkan angka lebih dari 1 atau sampai 2, berarti perusahaan memiliki aset kas yang cukup untuk membayar kewajibannya 2 kali lipat. Nah, ini kan berarti kurang dari 1, 0,54. Berarti ini perusahaan belum rekomendasi untuk dibeli saham. Seperti itu. Yang kedua ada laporan keuangan solvabilitas. Nah, pengertiannya itu apa? Nah, laporan keuangan solvabilitas yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan satu perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun dengan jangka panjang. Nah, ada 3 dari jenis rasio keuangan solvabilitas. Yang pertama ada debt to equity ratio. Baik, saya tulis dulu. Ada 3. Yang pertama debt to equity ratio atau disebut dengan DER. Yang kedua ada debt ratio atau bisa disebut dengan rasio utang. Yang ketiga ada times interest earn ratio. Apa aja rumusnya? Saya tulis ya rumusnya. DER. Nah, ini. Jadi DER sama dengan total utang dibagi dengan modal atau ekuitas. Yang kedua ada debt ratio sama dengan total utang dibagi dengan total aset. Yang ketiga ada times interest ratio sama dengan laba sebelum pajak dan bunga atau bisa disebut dengan EBIT dibagi dengan beban bunga. Saya akan menuliskan contoh laporan keuangan untuk mencari debt ratio dan times interest earn ratio. Saya mengambil dari laporan keuangan PT Mayora Tbk. Nah, yang pertama ada debt.
D sama dengan total utang dibagi ekuitas atau modal. Nah, total utang setelah dilihat total utangnya 8 dibagi dengan ekuitas atau modal. Hasilnya sama dengan 0,75. Yang kedua ada debt ratio sama dengan total utang, ditulis kembali dibagi dengan total aset. Total asetnya sebesar 19. Hasilnya sama dengan 0,42. Yang ketiga ada times interest earning ratio sama dengan laba sebelum pajak dan bunga atau bisa disebut dengan EBIT dibagi dengan beban bunga. Hasilnya 5,5. Nah, hasilnya dari D setelah saya hitung hasilnya 0,75. Ini baik apa enggak sih hasilnya 0,75? Rasio atau nilai DER yang baik itu adalah di bawah atau sama dengan 1. Ini kan di bawah 1 atau kurang dari 1. Berarti ini kondisi perusahaan masuk dalam kategori sehat atau baik. Yang kedua ada debt ratio, hasilnya 0,42. Baik apa enggak? Ini nilainya, nilai debt ratio yang baik antara 0,5, antara 0,6 sampai dengan 0,7, sedangkan ini hasilnya 0,4, kurang dari 0,6. Berarti ini kurang baik. Yang ketiga ada times interest ratio, hasilnya 5,5. Ini sudah baik. Kenapa? Karena laba atau pendapatan dari operasi perusahaan PT Mayora ini memiliki nilai 5 kali lebih besar dibandingkan biaya beban bunga tahunnya. Berarti ini sudah dikatakan bagus, seperti itu. Baik, hanya itu saja penjelasan dari saya, yaitu mengenai rasio keuangan, solvabilitas dan likuiditas. Ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.